Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dalam renungan pagi ini bersama saya. Pagi ini judul renungan saya adalah paranoid. Menurut Google, paranoid adalah masalah psikologis yang ditandai dengan munculnya rasa curiga dan takut berlebihan. Orang yang paranoid cenderung sulit atau bahkan tidak bisa mempercayai orang lain dan memiliki pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang. Mengambil dari firman Tuhan Bapak Gembala tanggal 5 November. Dan firmannya dari Mazmur 13 ayat 1-6. Saudara boleh baca sendiri. Kisah ini saya ambil dari kisah saya sebelum saya bertobat dan sebelum Tuhan Yesus menemukan saya. Waktu saya zaman masih remaja, saya tuh sering bentrok sama cici saya, karena kan saya hidup dengan cici saya kan. Nah, ketika saya tuh mungkin mencari jati diri, kalau zaman dulu orang dulu bilang gitu kan. Saya tuh nggak suka, mungkin karena cici saya tuh ketat gitu kan. Dia tuh cuma masa bodoh gitu, belajar sendiri sendiri. Dikasih tahu ketika saya melakukan kesalahan aja dia akan baru marah gitu kan. Tapi ketika selebihnya ya udah gitu. Saya tuh lebih condong, lebih seneng ketemu teman-teman, ya kan, maksudnya dengan bebas saya bisa ketawa, saya bisa bercanda, maksudnya mau berantem, mau pukul-pukulan gitu kan, mau mau berkata-kata kotor, itu saya kayak merasa it's real me gitu, itu saya sesungguhnya gitu kan. Saya nggak merasa nggak merasa ada kekangan, saya nggak merasa saya takut bertindak, tapi ketika di rumah saya merasa saya kayak seperti tinggal di asrama, saudara. Sekali waktu ada satu masalah, saya sama cici saya agak sedikit clash besar gitu kan. Terus saya bilang, ya udah terserah, ntar gue mati aja, saya bilang gitu. Terus saya masuk di kamar saya, karena kamar saya di atas gitu kan, di rumah dia tuh di atas. Terus di atas itu saya matiin lampu, saya selama 3 hari 3 malam saya nggak turun. Dan saya nggak mau keluar dari kamar, saya nggak melakukan aktivitas gitu kan. Saya nggak mau turun. Terus cici saya tuh teriak-teriak di bawah, lu tuh nggak mau turun ya? Mau jadi apa gitu kan? Misalnya marah-marah. Terus saya nggak mau ladenin sama sekali. Karena apa? Tujuan saya mau mati gitu kan tadinya. Terus, nah kalau orang yang punya hal-hal seperti ini kan, salah satunya kalau Bapak Gembala bilang kita udah mulai masuk gejala gangguan jiwa, penyakit jiwa, ya kan? Saya nggak bisa mengatasi masalah saya dan saya stres sehari-hari saya. Saya merasa kayaknya mendingan hidup saya tuh ya udah gitu, saya capek gitu. Saya ngiri sama teman-teman saya punya mama, punya orang tua yang tiap kali kalau mereka pulang ke sekolah mereka bisa nemuin mamanya gitu kan. Sedangkan saya enggak. Saya pulang sekolah telat dikit aja gitu, cici saya tuh bakalan marah. Saya merasa merasa tertekan gitu kan. Saya pengen seperti teman-teman saya yang lain gitu. Saya tuh waktu selama 3 hari itu saya nggak turun, saya nggak mau mandi. Saudara tahu, orang kalau mulai mengalami mau masuk ke gangguan jiwa itu takut air. Itu yang terjadi sama saya. Saya nggak mau mandi, saya takut air. Terus di dalam kamar itu saya nggak mau berpakaian. Benar, ini yang terjadi sama saya. Saya cuma duduk di belakang pintu selama itu saya tertidur dalam keadaan jongkok gitu, saya tertidur di situ, saya nggak mau, pokoknya saya tujuannya saya mau mati gitu kan. Saya merasa berpikir orang lain nggak ada yang peduli sama saya, orang lain nggak care sama saya, nggak sayang sama saya, cici saya juga percuma lah. Ini sejak nggak ada mama saya merasa tertekan gitu kan. Terus kalau ada sih masih ada papa gitu kan, tapi kan papa saya punya cara didik yang beda gitu kan. Terus papa saya tuh suka datang ya kan, waktu itu saya pernah cerita juga gitu. Papa saya datang anterin makanan, tapi saya bilang saya nggak mau makan gitu kan. Nah, waktu saya mengalami hal seperti itu, saya mulai berpikir seperti bahwa ya saya mau sampai kapan kayak gini gitu kan. Mau sampai kapan saya hidup di dalam hal seperti ini, lama-lama saya bisa gila benar gitu kan. Sampai akhirnya Tuhan menemui saya, Tuhan memberikan hidup yang baru, jiwa yang baru, tubuh yang baru. Saya mulai menghargai pemberian Tuhan, bahwa saya harus menghargai apa yang Tuhan pilihkan buat saya. Ketika Tuhan masuk ke dalam hidup saya, Tuhan memberikan perubahan dalam hidup saya menerima itu. Saudara boleh lihat saat ini,
bahwa saya berubah. Mungkin yang melihat perubahan saya ya suami saya, cici saya gitu kan. Mungkin Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini bisa melihat perubahan itu. Saya belajar bahwa mungkin dulu saya harus menyenangkan cici saya. Tapi saat ini saya belajar bahwa saya harus menyenangkan Tuhan saya dan saya harus menyenangkan diri saya baru keluarga saya. Saudara, kita nggak bisa menyenangkan orang lain. Kita nggak bisa punya pola pikir kita terlalu besar dari otak kita. Begini begitu. Saya dulu punya teman yang kalau saya juga pernah cerita di renungan saya beberapa kali. Kakak kelas saya, seorang cici, cantik, putih, langsing. Tapi dia mengalami hal seperti itu, saudara. Ketika saya keluar makan ke mall, dia selalu bilang gitu, tuh lihat deh, itu orang kan ngeliatin gue tuh karena dia tuh tahu deh mama gue gini, dia tuh tahu kekurangan keluarga gue, dia tuh tahu gue tuh begini-begini, apa aja gitu. Padahal saya bilang, mereka tuh liatin kamu karena kamu tuh cantik, kamu tuh putih, ya kan, matanya belok. Serius, saya punya kakak kelas ini cantik. Saya bilang, kamu tuh gak usah takut, saya bilang. Saya ceritain tentang masalah saya bisa keluar dari ini, gitu kan. Tapi dia gak mau berubah. Dan saya gak tahu apakah dia mengalami perubahan atau dia makin terpuruk dalam kehidupan dia yang seperti itu. Jadi saudara, pagi ini belajar bahwa kita jangan menyenangkan manusia. Senangkan Tuhan saja. Jadi diri kita sendiri, be yourself. Jadi diri sendiri. Jangan mau kita, aku harus buat orang ini tersenyum sama aku mau bikin orang ini tuh selalu bahagia sama aku kalau nggak ada si dia, aku tuh nggak ada teman yang lain, jadi jangan berpikir aku, tapi berpikir Tuhan. Jangan kita terikat dengan hal-hal seperti ini. Ingat, iblis juga mengincar hal seperti ini, mengaduk-ngaduk perasaan kita, mengaduk-ngaduk emosi kita supaya kita tuh nggak punya emosi yang bisa kita kontrol. Kita nggak bisa punya pengendalian diri. Itu yang iblis mau. Akhirnya kita menjadi marah, kita menjadi meluap-luap. Itu yang iblis bilang, akhirnya dia marah-marah, akhirnya dia mencaci maki, dia akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Bagus ya, lanjutkan. Jangan seperti itu, saudara. Jangan paranoid. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, untuk renungan pagi ini. Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang terjadi di dalam hidup kami. Kalau kami punya masa lalu Tuhan yang tidak baik, kami sudah buang itu di dalam nama Yesus. Pagi ini kami punya hidup kami yang baru, kami punya hidup bersama Engkau Tuhan, maka kami akan berjalan bersama Engkau, mengikuti semuanya berdasarkan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.